Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat kan? Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 7 subtema 2. Tetapi sebelum kita belajar, yuk baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak terima atas kemerdekaan Indonesia. Hal itu dikarenakan banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia tidak mengetahui bahwa mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Selain itu, mereka juga belum tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Kedatangan Belanda kembali ke Indonesia. Pasukan sekutu yang bernama Afnai tiba di Indonesia tanggal 29 September 1945 yang dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christison. Namun kedatangannya diboncengi tentara Belanda atau NIKA yang membuat rakyat dan pemerintah Indonesia menentangnya, sehingga perlawanan terhadap Belanda terjadi di beberapa daerah. Adapun perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perlawanan fisik atau menggunakan senjata. Yang kedua, perlawanan diplomasi atau menggunakan perundingan. Sekarang, mari kita bahas masing-masing kedua perlawanan tersebut. Yang pertama, perlawanan fisik atau menggunakan senjata. Perlawanan fisik yang pertama adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Diawali terbunuhnya Jenderal Malabi pada tanggal 10 November 1945, tentara sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Oleh karenanya, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tokoh yang terlibat dalam kejadian tersebut adalah Bung Tomo, Kolonel Sungkono, dan Gubernur Suryo. Dilanjutkan pertempuran di Ambarawa. Diawali tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak ke Ambarawa tanggal 15 Desember 1945. Pasukan sekutu dapat dipukul mundur ke Semarang. Dalam pertempuran Ambarawa, banyak pejuang gugur sehingga untuk memperingatinya setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri dan didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Tokoh yang terlibat adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Dilanjutkan Bandung Lautan Api. Tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengultimatum rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang. Namun rakyat Bandung menolaknya. Rakyat Bandung akhirnya membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat adalah Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Yang keempat, pertempuran Medan Area. Berawal dari anggota NIKA menginjak-injak bendera merah putih tanggal 13 Oktober 1945 memicu perlawanan melawan sekutu di Medan. Tokoh dalam peristiwa ini adalah Ahmad Tahir sebagai pemimpin TKR Sumatera Timur yang terbentuk tanggal 10 Oktober 1945. Dilanjutkan, perlawanan fisik yang kelima adalah serangan umum 1 Maret. Terjadi pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Berawal dari Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh dalam peristiwa ini adalah Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Selain perlawanan menggunakan fisik, kita juga mengadakan perlawanan secara diplomasi atau menggunakan perundingan. Dan inilah beberapa perlawanan diplomasi yang dilakukan Indonesia. Diawali dari perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati yang sekarang kita kenal dengan Kuningan, Jawa Barat. Wakil Indonesia adalah Sultan Syahrir dan wakil dari Belanda adalah Profesor Seckmerhorn, dan naskah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.
Hasil perjanjian ini adalah: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Belanda harus meninggalkan Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai ketuanya. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dengan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer adalah serangan yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dilanjut, perjanjian Renville dilaksanakan tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville. Wakil Indonesia adalah Mr. Amir Syarifuddin dan wakil dari Belanda adalah R. Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Adapun hasil dari perjanjian Renville adalah Belanda hanya mengakui wilayah RI atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Dilanjutkan dengan perjanjian Royem-Royen. Dimulai tanggal 14 April 1949, wakil Indonesia adalah Muhammad Royem dan wakil dari Belanda adalah Van Royen. Kemudian ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil dari perjanjian ini adalah: 1. Pemuda Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. 3. Republik Indonesia sebagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.